Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam podcast kesayangan kami 645 Studio. Hadir di sini tamu yang sangat istimewa, tamu dari belahan bumi yang lain yang mewakili aspirasi kita. Kita sambut Ibu Nita sama Ibu Kusnul. Nah, beliau-beliau ini akan nanti memberikan penjelasan. Tapi siapakah beliau ini? Assalamualaikum Bu Kusnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, kita itu dalam acara podcast ini biasa menyampaikan informasi. Bukan hanya untuk murid tapi juga untuk wali murid. Ini mumpung ada Bapak kami, Bapak Kepala Sekolah kami, ini kami ingin bertanya. Ini kelihatannya kunjungan panjenengan ke sini dalam rangka peninjauan pelaksanaan PPDB. Iya. Kira-kira Bunda, untuk Bu Husnul, kira-kira harapan dari Komisi D tentang PPDB ini bagaimana Bunda? Terima kasih. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Sehat semuanya ya. Saya bersama sahabat seperjuangan kami, Mbak Norma Yunita. Ini panggilannya gimana? Nita apa Tita? Nita, panggilan akrab di rumah. Terima kasih Pak Rio. Juga berarti. Siapa Bu? Bu Nini dan Pak Rio. Pak Rio ini memang luar biasa beserta Bapak Ibu guru di SD Wonokusumo 6. Terima kasih, kami begitu memberikan apresiasi yang tinggi bagaimana kemudian upaya-upaya sekolah-sekolah di Surabaya terutama di wilayah utara ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang berada di pusat kota. Menjadi catatan terpenting adalah kenapa kami melakukan kunjungan lapangan. Kami berharap bahwa dengan rencana Dinas Pendidikan Kota Surabaya membuat sistem yang baru, ada 2 sistem ya. Kalau di SMP itu ada sistem kelurahan dan juga kecamatan. Kiranya kemudian semuanya berharap bahwa tidak lagi ada kendala-kendala di lapangan, dan tentunya kami berharap bahwa sekolah yang ada di Surabaya, baik sekolah dasar, MI, kemudian MTS maupun SMP dan seluruhnya itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi yang terpenting adalah bagaimana anak-anak kita, anak-anak Surabaya, sumber daya manusianya itu semakin meningkat dan bersiap untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tentunya sebagaimana disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, Indonesia akan mampu memasuki dunia ya, mampu bersaing dengan negara-negara maju karena saat ini kita masih di posisi negara berkembang dan tentunya siap menghadapi Indonesia Emas di 2045. Luar biasa, ini jadi perbaikan terus dilakukan untuk semakin menyempurnakan sekaligus mengakomodir seluruh lapisan. Luar biasa. Gimana Mbak Norma, kesannya gimana melihat SD Wonokusumo? Karena Mbak Norma ini rumahnya di tengah, di Genteng ya. Orang kalau ngomong Genteng itu pasti bukan bicaranya di pusat kota ya gitu. Iya, di pusat kota ya. Jadi nggak sopan ya. Jadi ini jadi guyonan. Lewat mana? Kalau mau ke rumah lewat mana? Lewat Lawang atau lewat Genteng? Kalau Lawang berarti ke Malang. Kalau Genteng itu ada di Banyuwangi gitu ya. Jadi Mbak Norma bagaimana? Karena kenapa tadi saya ngomong di Genteng? Karena orang itu pasti ngomongnya Genteng itu mesti ngomong SD Kaliasi, Ketapang, mesti begitu ya. Tetapi ketika kami beserta teman-teman Komisi D turun ke lapangan, sebenarnya kualitas kita tidak kalah kok, sama ya. Artinya adalah kemudian sekolah yang memang dia tidak, mohon maaf ya, inovasinya terbilang cukup lambat dan tidak, kalau bahasa anak zaman now itu up to date gitu ya. Siap. Tentu kemudian menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, bagi Mbak Norma, bagi teman-teman Komisi D, bagi DPRD yang terus berkolaborasi ya dengan teman-teman di pemerintah Kota Surabaya. Kami pun juga memahami betul bagaimana
kekurangan-kekurangan itu tentu kemudian kita berharap ada gotong royong dan sinergitas semua pihak. Apalagi di Wonokusumo ini karakter masyarakat itu berbeda dengan Genteng Mbak Norma. Kalau Mbak Norma ini posisi rumahnya ini dekat dengan mall dulu tapi THR iya. Kalau sekarang kayaknya kita yang ke mall gitu. Gimana? Kan sudah berkunjung nih ke Ketabang, ke Kaliasi. Pandangan Mbak Norma gimana untuk Wonokusumo dibandingkan dengan Surabaya Pusat dengan Surabaya pinggiran Surabaya Utara, khususnya di SDN Wonokusumo? Oke. Pengalaman saya selama saya berkunjung di sekolah-sekolah ya Pak ya, SD maupun SMP, dan baru di sini di SDN Wonokusumo 6 ini saya sama Bu Sul ditunjukkan dengan tempat-tempat seperti ada studio musik dan ada ruang podcast seperti ini, yang menurut saya ini hal yang sangat wow ya, amazing ya gitu ya. Amazing. Dan ini memang program untuk kekinian Mbak ya. Ini sangat membantu dan sangat mengedukasi untuk siswa-siswinya untuk dapat berkarya, untuk ada studio musik, menggali bakat mereka dalam hal musik ataupun vokal gitu kan. Katanya Bu Husnul tadi mengimbangkan otak kanan otak kiri tadi katanya. Iya Pak. Ini saya sangat luar biasa sih SDN Wonokusumo 6 ini. Saya melihatnya meskipun di daerah utara ya, tapi mempunyai sekolah yang seperti ini. Tentunya ini juga atas dukungan Bapak Kepala Sekolah ini dan didukung juga jadi teman-teman Bapak kalau sekolah-sekolah, guru, komite ya Bu ya. Semua bersinambung. Iya, jadi memang nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri Pak, karena dengan ada gagasan yang bersama ya tentunya. Ya saya sungguh sangat luar biasa di SDN Wonokusumo. Terima kasih. Jadi memang Bu ya, memang satu keberhasilan ini mungkin tidak bisa lepas ya Bapak Nggih. Juga ini, saya dari kepala sekolah dari pemerintah, umpama Komisi D tidak ikut cawe-cawe mungkin tidak mungkin juga. Komisi D menggoncorkan anggaran Pokda, kami menikmati sehingga kami transparansi memanfaatkan anggaran itu dengan perbaikan ini. Terima kasih Bu Husnul. Terima kasih semuanya. Oke. Pak Rio, Bu Nini dan Bapak Ibu sekalian, Ibu Komite dan tim semuanya di SD Wonokusumo 6. Kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi D berikut juga DPRD, kami nitipkan pesan bahwa anak-anak kita ini anak-anak Surabaya tentunya dalam masa yang tumbuh kembangnya tidak boleh diabaikan begitu saja. Kita semua memahami bahwa anak-anak kita ini berapa jam sih di sekolah, sisanya ada di rumah. Ibu komite yang kami hormati, mohon kemudian kiranya juga membangun komunikasi secara intens Bu, bagaimana kemudian anak-anak kita, anak-anak Surabaya, anak-anak yang bersekolah di Wonokusumo tentunya dan sekitarnya itu memiliki komitmen yang serius bagaimana kita menjaga anak-anak kita. Kasus yang mendera anak-anak Surabaya akhir-akhir ini tentu membuat kita agak berdegak ya, miris gitu ya. Apalagi kemarin ada anak usia remaja, dia membobol begitu ya, SDN Penjaringan Sari begitu ya. Itu sesuatu yang di luar ekspektasi, di luar perkiraan kita sepanjang pendidikan di Surabaya ini dilakukan banyak perbaikan dan peningkatan. Nah, sekalipun memang barang-barang tersebut itu tidak sampai terjual, tetapi bahwa kami menyoroti peran orang tua, peran keluarga, bagaimana kemudian di filosofi gitu ya, al-ummu madrasatul ula. Jadi ummu itu adalah sekolah pertama, madrasatul ula, sekolah pertama. Ini adalah artinya keluarga, Bu. Sekuat kemudian Bapak Ibu guru yang hadir untuk menjaga anak-anak kita, itu kalau kemudian keluarga tidak membentengi, tidak memperkuat pilar itu akan menjadi sia-sia. Jadi bisa dibayangkan ya kasus anak yang meninggal karena mengalami kekerasan dan seksual dan sebagainya, itu membuat kita sebagai orang tua menjadi tercapek ya Bu. Bagaimana kemudian kita mengizinkan anak kita belajar dengan kemudian berprasangka baik anak itu akan
menjadi pandai, ternyata kemudian pulang dengan kondisi hanya nama, itu memang sesuatu yang cukup membuat kita terhentak ya, dan memprihatinkan. Maka sekali lagi Ibu Komite yang kami hormati dan selaras dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di Wonokusumo 6, tentu kemudian kita bergandengan tangan terus untuk menjaga anak-anak Surabaya, tidak semata-mata untuk mendapatkan penghargaan, tetapi esensi dari penghargaan sebagai kota layak anak itu bisa kita rasakan betul manfaatnya. Pembentukan karakter itu ya. Iya, luar biasa ini, bahwa satu perubahan juga harus disertai dengan kolaborasi yang kuat agar terjadi sinergi yang terus-menerus gitu ya Bunda ya, demi kebaikan anak bangsa ini. Terima kasih ya, semuanya. Luar biasa ini, Pak Rio. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, mungkin Mbak Norma ada tambahan pesan dan kesan? Mungkin, ada. Saya berpesannya karena SDN Wonokusumo ini adalah SDN negeri yang mana ada banyak status dari anak-anak yang di sini, mungkin ada warga MPR ya membutuhkan Pak. Bisa nanti dibantu karena adanya program-program pemerintah kota untuk dinas pendidikan, yang mana ada program seragam gratis, itu bisa disampaikan Pak. Karena memang masih ada dari wali murid yang belum mengetahui hal itu, dan mereka kesulitan untuk itu, dan biasanya itu kecelek untuk sudah membayar tapi akhirnya tahu kalau ada program tersebut. Kemudian juga ada mohon dibantu untuk warga yang membutuhkan, anak-anak siswanya, bagi yang mungkin belum bisa membeli buku. Itu mungkin nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan dinas pendidikan. Saya utamanya itu sudah menyampaikan ke dinas pendidikan untuk dapat membantu anak-anak yang kesulitan untuk mengakses buku itu tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ini disaksikan oleh wali murid juga di rumah melalui channel YouTube kami. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Husnul, Ibu Norma, ini hal yang luar biasa. Sebagai angin segar, semoga nanti bisa mempermudah dan mengakomodir semua kepentingan dari masyarakat yang membutuhkan. Gitu nggih. Angin segar dan menyegarkan. Karena ini momentum kita adalah memantau persiapan PPDB. Jadi minta tolong betul kerjasamanya. Kami memahami kesulitan-kesulitan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekalipun memang saya beserta teman-teman di Komisi D itu terus mendorong ada revisi perda pendidikan kita, bagaimana kemudian kami ingin memasukkan peran penting partisipasi publik. Jadi kalau pendidikan ini nyuwun sewu hanya mengandalkan pemerintah, tentu kemudian dari segi pembiayaan, peningkatan SDM itu akan sangat berat. Maka kemudian upaya-upaya pelibatan masyarakat secara luas itu mampu mendukung proses kegiatan belajar mengajar, dan kualitas pendidikan Surabaya tentunya tetap menjadi barometer pendidikan nasional. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Husnul, terima kasih Bu Ruma, terima kasih Bapak. Semoga apa yang tersampaikan dalam podcast kita kali ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.